Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nugroho, NIM 3220010. Saya berasal dari program jurusan Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Baik, saya membuat video ini untuk menjalankan tugas saya, yakni untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester mata kuliah filsafat ilmu. Langsung saja pada definisi dari filsafat ilmu sendiri, yakni adalah bentuk dari suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan, yang mana ruang lingkupnya sendiri adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah kemudian aspek-aspek penyangga dari adanya ruang lingkup itu ada yang dinamai ontologi, aksiologi, dan juga epistemologi. Nah, untuk ontologi sendiri sebagai tonggak dasarnya, ontologi adalah sebuah makna atau hakikat. Apa itu ilmu? Nah, kemudian aksiologinya, yakni mempertanyakan bagaimana cara kita memahami ilmu, atau biasa dikatakan sebagai caranya seperti apa. Nah, di satu sisi kemudian ada yang dinamai dengan epistemologi. Epistemologi yakni bisa dikatakan dengan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, ketika tiga unsur itu sudah bergabung, maka secara nalar kita, logika kita akan sangat terampil dan kemudian bisa memahami bagaimana filsafat ilmu itu sendiri, bagaimana ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga tidak hanya kita menangkap maknanya saja, namun kita juga bisa meresapinya, sehingga suatu saat atau kelak bisa kita aplikasi. Nah, kemudian ada yang dinamai dengan al-mabadi'u asyarah, yang mana inilah tonggak dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, yang mana ada yang dinamai dengan al-had atau definisi, kemudian al-maudu atau pokok pembahasan, kemudian at-tamarah yakni hasil, kemudian ada al-fadlu keutamaan, nisbat atau hubungan, terus peletak dasar, isim atau nama, kemudian istimdad atau dasar pengambilan, hukum syar'i, masail, dan sebagainya. Yang mana 10 dasar ini berhubungan dengan filsafat. Nah, cara kita memahami filsafat itu sendiri, itu kita sudah diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini juga sudah kita miliki sedari kita lahir. Ini ada salah satu kutipan dari surah Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, poinnya adalah afala ta'qilun. Gunakanlah akalmu kalau dalam istilah atau dalam segi bahasanya, yang mana berfilsafat itu sendiri tanpa kita sadari. Mungkin kita tidak sadar selama ini sebagai apalagi kaum pelajar mengetahui segala keilmuan, baik itu matematik, sains, baik itu ilmu kebahasaan. Sebenarnya kita sudah mengaplikasikan cara dan juga metode-metode filsafat. Yang ini yang tidak bisa kita sadari, karena filsafat itu sendiri adalah benar dikatakan sebagai peletak dasar keilmuan, karena memang kita sudah mengaplikasikannya sejak kita dari lahir, kita muncul di dunia ini. Nah, kemudian jika ada manusia yang tidak mau untuk berpikir dan kemudian menyampingkan bahwa kebenaran filsafat itu benar-benar dibutuhkan dalam dunia pendidikan, itu berarti mereka memiliki suatu logika yang mandek, suatu logika yang stagnan, tidak mau berkembang untuk
ke depannya. Nah, dalam kutipan ayat tadi itu ada afala taqinun. Kita sudah diberikan akal, sudah diberikan keistimewaan berupa akal. Harusnya kita lakukan atau kita gunakan sebagai metode untuk berpikir. Nah, salah satu metode berpikir ini yang harus dimiliki oleh para pelajar, yang tak hanya mendengarkan. Boleh kalau kita misalkan sami'na wa ata'na, namun hal itu tidak cukup kalau misalkan tidak kita aplikasikan, tidak kita laksanakan. Ibarat kita tahu hukumnya namun kita malah tidak melaksanakan gitu. Nah, kemudian untuk moderasi beragama yang ada di Indonesia, ini saya mengambil ayat yang paling simpel, ya ini dari surah Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang mana boleh kita bertoleransi dalam kehidupan beragama, apalagi Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagamaan yang tinggi, memiliki 6 agama, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu merupakan salah satu bentuk keragaman keagamaan yang ada di Indonesia. Yang ini harus kita jaga toleransinya. Juga salah satunya ya ini misalkan studi kasusnya ada salah satu ormas Islam yang menjaga keamanan di gereja. Dalam arti mereka hanya menjaga keamanannya saja, tidak ikut campur atau tidak ikut-ikutan dalam proses keagamaan mereka. Jadi misalkan suatu ormas Islam menjaga gereja, kemudian umat Kristen atau umat Nasrani sedang melakukan ritual keagamaan, yaitu urusan mereka. Berarti tidak bisa kita atau sebagai ormas Islam kemudian ikut campur. Harusnya ada tahlilan. Nah, itu jangan sampai ada gitu. Nah, untuk toleransinya itu batasnya sampai mana? Batasnya adalah sampai ketika kita sudah mengungkit atau ikut campur dalam urusan ritual keagamaan agama lain, itu berarti kita sudah melewati batas, yang mana itu harus kita sisihkan gitu. Jadi toleransi itu memaknai bahwa kita menerima perbedaan dari setiap orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, namun kita tetap menerimanya, dan juga tetap sebagai umat Islam sendiri tetap menjadikannya sebagai saudara sesama manusia, yang mana inilah yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Karena kalau kita butuh hablum minallah, berarti kita harus hablum minan nas. Kita harus menyayangi manusianya, menyayangi sesama umat manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.